adik-adik semua, pernah nggak kalian memperhatikan lingkungan di sekitar rumah atau sekolah? Ada tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, dan udara yang saling berhubungan. Semua itu tidak berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hubungan inilah yang akan kita pelajari dalam materi ekologi. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai lingkungan. Lingkungan sendiri adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, misalnya tanah, air, udara, matahari, dan flora fauna, serta komponen biotik seperti manusia, mikroorganisme yang saling berinteraksi. Di dalam ekologi, lingkungan ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia, hewan seperti kucing, ikan, burung, tumbuhan seperti pohon, rumput, padi, dan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, makhluk hidup ini saling berinteraksi. Misalnya, hewan memakan tumbuhan, manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan, dan jamur menguraikan sisa makhluk hidup. Kedua, ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan. Contohnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, batu, dan mineral, dan lain sebagainya. Nah, tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air dan cahaya matahari. Nah, setelah kita membahas tentang lingkungan, kita akan masuk ke yang namanya ekosistem. Ekosistem sendiri adalah kesatuan antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada yang namanya individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Ingat, satu makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ayam, berarti hanya satu ayam. Sebatang pohon mangga, berarti satu pohon mangga. Dan seorang manusia berarti satu manusia. Nah, tingkat yang kedua yaitu populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup di tempat dan waktu yang sama. Ingat-ingat, individunya sejenis. Misalnya sekumpulan ikan di kolam, banyak pohon padi di sawah, dan sekelompok burung di hutan. Tingkat yang ketiga yaitu komunitas. Kumpulan berbagai populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Jadi ini sudah satu tingkat di atas populasi ya. Contohnya misalnya kalau kalian ke sawah, apa aja yang ada di sawah? Ada padi, belalang, katak, ular, burung. Nah, mereka merupakan satu komunitas. Tingkat yang keempat yaitu ekosistem, berarti komunitas makhluk hidup dan komunitas makhluk tak hidup. Contohnya kalau di ekosistem air ada makhluk hidupnya yaitu ikan, kepiting, dan benda tak hidupnya ada air, batu, seperti itu ya. Tingkat yang kelima ada yang namanya bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang luas dan memiliki iklim serta jenis makhluk hidup yang hampir sama. Contohnya ada bioma hutan hujan tropis, bioma savana,
bioma gurun, dan bioma tundra. Nah, yang wajib kalian ingat, tidak semua jenis makhluk hidup ada di semua bioma. Contohnya bioma gurun dan bioma hutan, di mana keadaan iklimnya sudah sangat berbeda sehingga jenis makhluk hidupnya pun akan berbeda. Keenam yaitu biosfer. Biosfer adalah seluruh wilayah bumi yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Biosfer ini mencakup daratan, perairan, dan juga udara. Biosfer ini adalah tingkat ekologi yang paling besar. Oke, itu dia pembahasan awal tentang materi ekologi, di mana hal yang wajib kalian ingat yaitu semua makhluk hidup akan saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Oke, segitu dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Belajar bareng yuk!